Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk siang hari ini adalah mata kuliah terkait dengan infeksi atau mekanisme infeksius pada gangguan tumbuh kembang infeksi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, silahkan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ini mahasiswanya udah berapa mahasiswa ya yang hadir? Untuk yang lain bisa diinfokan ya untuk bisa hadir. Karena kalau jumlahnya kurang lebih 70. Baik Ibu, ini sebagian juga soalnya Bu, bareng ininya, Zoom-nya Bu. Baik, yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan infeksi, ya, bagaimana kemudian infeksius itu nanti bisa mempengaruhi terkait dengan gangguan keterlambatan perkembangan, ya. Jadi sebenarnya infeksi ini tidak hanya terkait dengan gangguan perkembangan saja, namun infeksi ini bisa terjadi pada dewasa, ya, pada orang dewasa, contohnya meningitis pada orang dewasa. Nah, ini pasti akan memiliki tanda dan gejala yang sama. Ya, infeksi ini biasanya disebabkan karena adanya bakteri, ya, kemudian adanya satu parasit, adanya suatu virus, ya, atau viral infeksi atau viral infeksi. Nah, di sini banyak sekali
yang kemudian bisa mengakibatkan terjadinya infeksius ya. Nah, apa sih yang dinamakan dengan infeksi? Kalau adanya infeksi di dalam tubuh kita ya atau di dalam tubuh manusia pasti ada proses terjadinya penyembuhan atau prosesnya nanti adalah salah satunya akan terjadi proses peradangan. Ya, baik itu ada yang sifatnya protein itu berfungsi sebagai antiinflamasi atau yang dinamakan dengan imunologi ya atau imunitas ya sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, sedangkan ada yang sifatnya proinflamasi. Jadi protein itu yang mengakibatkan terjadinya infeksi ini menjadi lebih parah gitu ya. Jadi ada beberapa protein ya yang ada di dalam tubuh itu sifatnya ada dua ya, ada sebagai antiinflamasi dan ada sebagai proinflamasi. Pernah di tahun 2020 ya sampai 2000 sampai sekarang pun ya yang terkenal itu adalah terkait dengan virus COVID ya. Virus COVID salah satunya, nah virus COVID ini kenapa kemudian di tahun 2020 sangat-sangat memburuk? Karena memang ada dua peran, yaitu ada antiinflamasi dan ada proinflamasi, di mana antiinflamasi ini bekerja untuk melawan peradangan itu supaya tidak menjadi lebih lama, namun ternyata proses peradangan ini dari proinflamasinya itu proteinnya dihasilkan sangat cepat di dalam tubuh ya. Jadi tubuh ini memiliki antiinflamasi yang berfungsi untuk menghambat supaya inflamasi ini tidak menjadi lebih berat. Namun ada juga di dalam tubuh ini protein ini berfungsi untuk terjadinya inflamasi menjadi lebih berat. Contohnya pada tahun 2020 pernah mendengar terkait dengan badai sitokin ya. Nah, badai sitokin inilah sitokin itu yang dia sebagai proinflamasi. Jadi dia yang mengakibatkan penyakit dari COVID itu menjadi lebih berat karena proses peradangannya lebih panjang. Nah, termasuk di dalam infeksius viral ini atau infeksius virus ya disebabkan karena virus ya, kemudian karena bakteri, sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita itu sama ya. Namun yang membedakan adalah biasanya tubuh ini sudah pernah mengalami penyakit yang diderita gitu ya. Contohnya pernah diimunisasi gitu ya. Kalau pernah diimunisasi influenza, tentunya pada saat terjadi virus flu itu tidak akan berat gitu ya. Walaupun tidak diobati mungkin bisa sembuh dalam waktu kurun 10 hari mungkin ya atau 2 minggu gitu ya, dia pasti akan menghilang sendiri gitu kan. Tapi kalau nanti dibantu obat mungkin dia akan menjadi lebih cepat karena akan mengurangi dari tanda dan gejalanya saja kan gitu. Karena apa, tubuh ini sudah pernah terkena dari virus influenza melalui apa? Melalui imunisasi pada saat masih kecil gitu ya. Nah, kalau COVID itu kan sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu kan belum pernah ada kejadian coronavirus. Ya, sebelum-sebelumnya belum pernah kejadian coronavirus, yang pernah kejadian mungkin pneumonia gitu ya, tetapi dampaknya tidak begitu besar. Pada awal terjadinya pneumonia mungkin hampir sama dengan terjadinya coronavirus gitu ya. Sampai kemudian muncul imunisasi pneumonia. Nah, ini kan menandakan bahwasanya sebelumnya itu sudah pernah terjadi virus pneumonia yang kemudian diciptakannya imunisasi atau tiruan ya, tiruan dari virus pneumonia itu yang kemudian sudah dijinakkan dan kemudian diberikan pada seseorang yang masih sehat. Karena apa? Lingkungan yang ada di sekitar ini sudah terkontaminasi dengan virus pneumonia. Sehingga pada saat virus pneumonia masuk ke dalam tubuh, tentunya imun yang ada di dalam tubuh itu sudah pernah membaca terkait dengan
kejadian virus pneumonia yang masuk di dalam tubuh gitu. Nah, permasalahan kalau terkait dengan coronavirus sebelumnya itu kan belum pernahnya ya di Indonesia atau orang di Indonesia pun sebelumnya itu terkena coronavirus gitu, sehingga pada saat awal terjadi atau terkena pasti akan terjadi mortalitas atau kematian gitu ya. Nah, sehingga diciptakanlah diciptakanlah imunisasi gitu ya, vaksin yang dimana itu berasal dari coronavirus yang kemudian tiruan ya, yang sudah dijinakkan gitu ya, yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam tubuh supaya apa? Supaya nanti tubuh jika nanti sudah terserang virus corona tidak akan menjadi lebih berat dan imun itu sudah membaca ya, imunitas kita sudah membaca karena gen kita itu punya kodenya masing-masing ya. Jadi kode penyakit apapun itu ada, kode terkait dengan penyakit kanker gitu ya. Sehingga kita memiliki antigenemia kanker ya, atau imunitas terkait dengan kanker, kemudian ada terkait dengan tumor ya, kemudian ada terkait dengan TBC gitu ya. Jadi tubuh kita itu sudah memiliki antigen ya, supaya menangkal dari penyakit-penyakit parah itu supaya dia tidak masuk ke dalam tubuh terlalu berat gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang mendasari terjadinya infeksi, kenapa bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau pada anak-anak itu kan infeksi ini itu didapatkan dari lingkungan, ya, didapatkan dari lingkungan. Bisa lingkungan yang ada di dalam kandungan, ya, kemudian lingkungan yang ada di luar kandungan, ya. Nah, itu dilahirkan, lingkungan yang ada di sekitar rumah, itu ya, udara yang terpapar masuk ke dalam tubuh anak ya yang kemudian bisa mengakibatkan terjadinya satu patologi atau penyakit. Makanya biasanya menemukan anak karena belum pernah sama sekali terjadi demam, kemudian dia panas tinggi, akibatnya kejang ya. Nah, itu adalah tanda dan gejala bahwasanya tubuh anak itu mengalami gangguan infeksi ya. Ada satu infeksi yang mengenai di dalam tubuh si anak gitu. Maka dari itu biasanya imunitas pada anak-anak itu kan masih rendah ya. Jadi biasanya 40 hari gitu ya, anak masih di rumah, tidak boleh dibawa keluar gitu ya, karena nanti ini ya, antibodinya itu masih sangat rendah gitu ya, sehingga ditakutkan kalau diajak keluar kota yang jauh, tentunya itu kan sudah berbeda ya, udara yang ada di rumah, kemudian pada saat dia berada di kota yang berbeda, ya, nah ini sudah mengakibatkan perubahan dari adaptasi tubuh ya keseharian. Nah ini yang kemudian biasanya kalau orang-orang tua gitu kan kalau belum 40 hari tidak boleh diajak keluar gitu ya, sebenarnya ada yang mendasari. Ya kalau secara ilmiahnya adalah karena hubungannya terkait udara yang kemudian bisa masuk ke dalam atau yang dihirup oleh anak itu berbeda dengan udara yang biasanya gitu ya. Maka dari itu ya pada saat orang kemarin yang terkena coronavirus itu kan pasti dilacak ya, apakah pernah pergi keluar kota, berapa lama. Nah, itu kan sebenarnya untuk mengetahui udara, ya udara yang biasanya dia tersirkulasi setiap hari, kemudian pada saat dia keluar kota itu kan pasti berbeda karena orangnya pun yang dijumpai juga pasti berbeda. Culture-nya itu juga pasti berbeda, kebiasaan di kota yang lain itu juga berbeda ya. Karena masing-masing daerah itu biasanya memiliki endemi udara masing-masing gitu ya. Ada yang luar kota gitu ya, ada kota tertentu yang dia juga banyak terkait dengan penyakit malaria ya. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dari masing-masing daerah gitu ya. Nah, itu makanya kenapa kemarin
setiap kali kita terjadi demam gitu ya, apakah memang ada penularan dari daerah tertentu gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ada tujuan ya, tujuannya itu adalah apa? Untuk mendeteksi atau mengetahui infeksius itu berasal dari mana. Nah, untuk infeksi, definisi infeksi di sini adalah proses invasif, yaitu proses berkembang dan proses bertumbuhnya suatu mikroorganisme. Namanya mikroorganisme berarti dia hidup, ya. Organisme adalah barang yang hidup, tetapi dia kecil, ya, yang tidak tampak oleh mata, atau mungkin bisa tampak atau terlihat menggunakan alat tertentu, gitu ya. Infeksi adalah proses di mana adanya satu kehidupan dari mikroorganisme yang lain, dan mikroorganisme ini berproliferasi atau bertumbuh, ya, berkembang biak di dalam tubuh yang kemudian bisa mengakibatkan terjadinya sakit, gitu ya. Ini menurut Potter and Perry di tahun 2005. Kemudian infeksi adalah invasi tubuh oleh mikroorganisme, ya, dan berproliferasi dalam jaringan tubuh. Ini menurut Cossier tahun 95. Nah, ini sebenarnya maknanya sama, namun dalam Cossier ini tidak dijelaskan bahwasanya mikroorganisme ini bisa mengakibatkan suatu tanda sakit gitu ya, suatu tanda sakit. Tetapi kalau pada Potter dan Perry, suatu penyakit infeksius itu bisa disebabkan karena kehidupan dari mikroorganisme yang tumbuh di dalam makhluk hidup, baik itu pada manusia atau makhluk hidup yang lain, yang kemudian bisa mengakibatkan terjadinya sakit. Nah, infeksi ini berkembang biaknya penyakitnya pada hospes, ya, hospes atau di mana di sini satu ancaman, ya, penyakit ini mengancam jiwa, ya, yang kemudian ini disertai dengan proses imunologi atau proses antiinflamasi yang ada di dalam tubuh, yang kemudian dia ditandai dengan gejala ataupun tanpa gejala, ya. Kalau tanpa gejala biasanya orang itu tiba-tiba langsung koma, tidak sadar, ya. Pernah mendengar orang yang itu tiba-tiba dia pingsan gitu ya, kemudian dia koma, dan pada saat diperiksa dia terkena meningitis gitu. Nah, ini berarti menandakan bahwasanya infeksi ini merupakan satu gangguan, ya, yang disebabkan karena satu penyakit yang mengancam jiwa, ya, di mana berasal dari mikroorganisme tadi, sehingga tubuh akan mengeluarkan respon imunologi, yaitu antiinflamasi, ya, dengan gejala maupun tanpa gejala. Nah, kalau tiba-tiba langsung pingsan, ya berarti dia tidak memiliki gejala. Kalau yang memiliki gejala bagaimana? Panas tinggi, gitu ya, panas sampai berhari-hari, 2 hari atau 3 hari, gitu ya. Panas tinggi sampai 40 derajat atau 30 derajat Celcius, yang kemudian di sini memiliki tanda dan gejalanya adalah dia panas tinggi itu tadi, ya, demam yang kemudian bisa saja diikuti dengan kejang gitu ya, baik itu kejang tonik ya maupun kejang yang sifatnya klonik ya, klonus bergetar gitu ya, tangannya bergetar gitu ya. Kalau tonik itu badannya kaku-kaku gitu. Nah, itu yang biasanya yang menyertai adanya satu infeksius. Terjadinya satu kejang itu bisa mematikan dari kehidupan saraf. Maka dari itu, pada anak yang panas tinggi, jangan sampai kemudian anak itu kejang dan hilang kesadaran. Ya, hilang kesadaran. Sehingga bisa mengakibatkan anak ini nanti apa? Kalau sudah terkena meningitis, ya, yang kemudian dia kejang, maka ada beberapa sel saraf yang bisa mengalami kematian. Kalau bisa mengalami kematian, maka impuls saraf atau plastisitas
saraf itu dari saraf satu ke saraf yang lain tidak bisa diteruskan, gitu ya, tidak bisa diteruskan dari saraf A menuju saraf B ya, sampai kemudian menuju gerakan saraf motorik gitu ya. Kalau ada hambatan akibat adanya satu kematian saraf diakibatkan karena ada kejang sehingga rusak, ya maka dari itu di sini akan mengakibatkan gangguan pada gerak ya. Karena apa? Otak itu kan tempat motorik dan sensoris. Ya, tempat motorik dan sensoris, tempat kesadaran terkait dengan gerakan dan juga satu gerakan yang sifatnya otomatik. Ya, contohnya apa? Gerakan dari jantung ya, jantung itu memompa ya atau bergerak itu kan berasal dari mana ya? Dari saraf ya, di mana saraf itu adalah termasuk saraf yang tidak disadari, tidak pakai disuruh itu ya, gerakan dari paru-paru untuk bernapas, gerakan dari jantung memompa darah, itu kan gerakan yang secara otomatis. Sedangkan gerakan yang sifatnya motorik itu biasanya ya bisa sifatnya otomatis dan juga tidak otomatis ya, yang tanpa kita sadari. Biasanya kalau kita berjalan ya kita tidak pakai memikir, oh langkah saya harus kanan dulu, kemudian baru diikuti dengan kiri, kan enggak ya. Jadi di sini peran dari saraf itu sangat penting ya, terkait dengan motorik dan sensoris. Kalau sensoris kita bisa membedakan panas, dingin, ya, kasar, halus, ya, seperti itu. Nah, di sini manusia itu adalah sebagai tuan rumah atau tempat, di mana tempat yang paling mudah dan paling nyaman tempat berkembangnya dari satu penyakit. Jadi yang dinamakannya di sini manusia adalah sebagai host atau penjamu. Jadi manusia apa yang dimakan oleh manusia itu juga nanti akan diberikan kepada bakteri atau virus itu. Ya, jadi manusia ini adalah tempatnya, ibarat kata bertamu gitu ya, manusia itu adalah rumahnya, sedangkan penyakit itu adalah tamunya, agent yang dia berasal dari luar ya, yang kemudian dia masuk ya, jadi dia merupakan benda asing ya, yang kemudian masuk ke dalam tubuh, yang kemudian dia invasif, hidup di dalamnya ya. Nah, ini tergantung imunologi dari masing-masing manusia itu. Apakah imunitasnya pada saat itu bagus ataukah tidak. Kalau imunitasnya bagus, tentunya pada saat terjadinya sakit, kemudian hanya diberi obat, kemudian makan yang sehat, bernutrisi, itu pasti hilang dan sembuh dengan sendirinya. Tetapi kalau manusia itu tadi memiliki faktor resiko tertentu, penyakit tertentu, apalagi pada anak-anak dia memiliki imunitas yang masih rendah, kemudian tubuh masih belum banyak terkait dengan kontaminasi udara yang ada di sekitar. Nah, ini dia sulit untuk membaca mana sih kira-kira antiinflamasi atau anti imunnya ya yang untuk melawan dari virus ini. Nah, biasanya dari situ tubuh dari si anak itu membaca kira-kira apa sih sakit yang diderita atau yang masuk ke dalam tubuhnya. Biasanya yang sudah pernah dilakukan atau diberikan imunisasinya adalah terkait dengan imunisasi polio ya, kemudian imunisasi BCG ya. Nah, itu adalah imunisasi yang sifatnya penyakit-penyakit yang umum yang ada di sekitar kita gitu ya, yang biasanya terjadi di ya sakit demam gitu ya, sakit diare gitu ya. Kalau diare aja sekarang udah spesifik ada imunisasi yang dinamakan dengan rotavirus gitu ya, rotavirus supaya apa nanti anak ini kalau terkena diare waktunya tidak lama gitu ya, tidak sampai parah gitu ya, sehingga dia diimunisasi dengan menggunakan rotavirus gitu. Nah, bagaimana transmisi kuman masuk ke dalam tubuh? Proses masuknya kuman atau bakteri atau virus ke dalam tempatnya atau manusia itu sendiri sehingga timbul radang atau penyakit ya. Jadi transmisi dari kuman itu bermacam-macam.
Asalnya bisa bermacam-macam, bisa berasal dari udara lingkungan yang ada di sekitar langsung masuk ke dalam tubuh si anak, atau bisa dari anggota tubuhnya masing-masing. Dari tangan ya, kemudian apa yang dimakan ya, kemudian dari kaki gitu ya. Kadang kalau anak-anak itu kan tidak bisa membedakan tangan, tungkai gitu ya. Kemudian semuanya masuk ke dalam mulut. Kalau benda-benda tersebut kotor ya, maka dia akan menjadi lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh si anak tersebut gitu. Maka dari itu bisa dengan harus dibersihkan ya, sering dibersihkan ya tangannya atau anggota badannya ya yang apabila dia memegang mainan dan lain sebagainya. Dan biasanya didapatkan dari apa? Biasanya didapatkan dari kontak bersama manusia atau sama orang yang asing. Contohnya, siapa yang suka mencium-cium ya pada anak, oh lucu banget ini dicium-cium gitu ya, pipinya itu atau daerah sekitar wajah. Nah, ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Kalau pada medis itu tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan masker sebenarnya kalau berkontaminasi dengan anak. Tidak boleh mencium daerah pipi, tidak boleh mencium daerah mulut, karena pada anak itu sangat rentan dan paling mudah sebagai objek yang menderita terkait dengan penyakit apapun. Ya, dulu waktu praktek gitu ya, udah pernah praktek fisioterapi gitu. Jadi pada saat kita di bangsal Keswan ya, ada kesehatan wanita, kemudian di sebelahnya ada anaknya. Setelah melatih senam nifas, kemudian kita melatih anaknya gitu ya. Nah, anaknya yang masih bayi ini kita tidak boleh berkontak secara langsung tanpa menggunakan alat pelindung gitu ya. Jadi harus menggunakan masker, tangan harus betul-betul bersih gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak menularkan penyakit yang kita bawa ke anak gitu. Karena itu tadi mudahnya terkena infeksi pada anak. Apa saja faktor-faktor penyebab infeksi? Penyebab infeksi itu bisa berasal dari bakteri, kemudian bisa dari virus, parasit, dan juga fungi. Fungi itu adalah jamur. Ya, itu bakteri, virus, parasit, dan jamur. Karena ini biasanya ada yang sifatnya lokal dan ada yang sifatnya sistemik. Ya, kalau sistemik itu berarti dia masuk menginvasif atau dia hidup di dalam tubuh itu melalui apa? Melalui pembuluh darah. Kalau lokal itu biasanya hanya daerah tertentu itu saja. Ya, daerah tertentu itu saja. Contohnya, oh ini terkena bakteri yang bisa mengakibatkan gatal. Nah, gatalnya itu hanya satu sisi aja. Tetapi ada yang sifatnya bakteri masuk ke seluruh tubuh. Contohnya apa? E. coli, ya. Bakteri E. coli yang berasal dari apa? Sungai itu ya. Semuanya kita suka main ke sungai, kemudian tidak sengaja tertelan gitu ya, yang kemudian mengakibatkan diare dan lain sebagainya ya. Terus yang awal-awal ini kejadian terkait dengan penyakit ginjal akut ya. Penyakit ginjal akut itu sebenarnya bisa juga apakah memang disebabkan tidak hanya karena obat saja, tetapi terhadap asupan yang dimakan oleh si anak itu juga mempengaruhi terkait dengan kerusakan dari ginjal. Adanya infeksi pada ginjal itu bisa berarti mengakibatkan adanya satu bentuk transmisi, bisa berasal dari bakteri atau virus atau parasit atau juga jamur. Nah, cara penularannya bagaimana ya? Cara penularan infeksi ini, sebentar ya. Ya, cara penularan infeksi itu
melalui kontak secara langsung dan tidak langsung, ya, atau dengan droplet. Tahu droplet? Apa droplet? Dengan itu Bu, apa liur gitu Bu? Ini sangat sering pada di tahun 2020 sampai kejadian adanya COVID, ya. Droplet, ya. Droplet tidak hanya air liur saja, tetapi percikan dahak batuk, ya. Kemudian dia memercikkan, ya, karena batuk itu kan berasal dari mana? Dari dalam yang ada di dalam paru-paru. Adanya batuk itu kan karena ada rangsangan benda asing, ya, yang kemudian mengakibatkan gatal pada pembuluh darah, pada pembuluh silia atau pada pembuluh pembersih dari pernafasan, sehingga akan memunculkan batuk-batuk, gitu ya. Jadi batuk itu bukan penyakit, tetapi batuk itu adalah satu respon bahwasanya adanya benda asing. Nah, droplet inilah jika memercikkan dahaknya, ya, kemudian ke orang lain, maka dia akan mudah menular, ya, secara langsung. Kalau tidak langsung, ya bisa saja kita bersalaman, gitu ya, dengan seseorang yang setelah batuk-batuk kemudian kita tidak cuci tangan tetapi memegang benda yang lain. Nah, benda yang lain ini dipegang oleh orang lain, gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah kontak, ya, baik itu langsung bertemu dengan agentnya penyakit itu, seseorang yang membawa penyakit itu, ataukah dia berasal dari kita yang sebenarnya tidak terkena tetapi sudah terkontak secara langsung dengan orang yang sakit itu, gitu. Kemudian berasal dari udara, yaitu berasal dari debu, ya, ada yang debu yang masuk, ya, yang terhirup, ya, masuk ke dalam tubuh, kemudian bisa kulit, ya, kulit yang terkelupas, yang kemudian kita luka, gitu ya, kita luka nih, kemudian kita melatih anak dengan CP. Anaknya suka ngeces, ya, anaknya suka ngeces nih. Padahal si anak ini ternyata cek laboratoriumnya CMV tinggi. Nah, itu harus hati-hati kita sebagai seorang fisioterapis. Saya hampir berapa tahun, ya, yang berkecimpung di anak dengan yang suka ngeces, gitu ya. Pada anak-anak yang suka ngeces itu harus hati-hati. Kalau memang dirasa, oh tangan saya kok ada yang perih, berarti ada yang terluka atau ada luka terbuka. Segera kemudian ditutup sebelum kita terkontaminasi atau berhadapan langsung, ya, atau berkontaminasi kontak, gitu ya, dengan pasien yang memiliki riwayat viral infection, gitu ya. Karena bisa tertular dari itu tadi cesnya, ya, cesnya atau kemudian air liurnya. Ya, sebentar ya. Nah, kemudian bisa berasal dari peralatan, ya, darah yang masih menempel di peralatan tersebut, ya, yang kemudian digunakan untuk orang lain. Nah, itu harus hati-hati itu penularannya, ya. Dulu yang heboh sekali, ya, HIV atau AIDS itu kan yang kemudian berasal dari jarum orang yang terkena AIDS, gitu, yang kemudian dia bisa ditusukkan pada orang-orang yang pada saat kita jalan di mall, gitu ya, atau di tempat rekreasi, gitu ya. Nah, itu suatu isu, ya, yang kemudian sangat menggegerkan, gitu ya, sepertinya hoax dan lain sebagainya, ya, tetapi kan orang itu kan mudah termakan isu, gitu ya, sehingga hal-hal yang semacam ini membuat ketakutan pada saat kita bertemu orang lain yang tidak kita kenal, gitu ya. Kemudian peralatan makanan yang berganti-ganti, gitu ya. Peralatan makanan itu tidak bersih, apalagi kalau kita makan di luar, ya.
Perlu diperhatikan. Pada anak kos itu pada di tahun 2000 berapa ya, pada saat saya masih bekerja di rumah sakit itu hampir terkena hepatitis A atau hepatitis B itu hampir bersamaan. Jadi dalam satu hari itu anak atau mahasiswa yang terkena hepatitis itu banyak sekali. Ternyata memang biasanya didapatkan dari apa? Sikat gigi yang bergantian dengan temannya, ya, kemudian alat cukur gitu ya, bergantian dengan temannya, bahkan alat makan pun atau makan di tempat yang kurang bersih gitu ya, kadang yang seperti itu bisa penyebab terjadinya penularan dari infeksi ya. Hepatitis A itu sangat-sangat sering terjadi waktu itu gitu. Nah, karena penyakit ini adalah penyakit musiman ya, penyakit musiman. Jadi kalau ada yang satu kena itu biasanya pada kelompok yang sama itu terkena gitu. Nah, itu harus hati-hati. Kalau satu temannya udah kena penyakit yang satu penyakit yang jarang gitu ya. Nah, kemudian kok ada temannya lagi kok penyakitnya sama gitu ya. Nah, ini biasanya penyakit itu musiman gitu. Didapatkan di satu kos itu mungkin dia akan merembet di kos yang lain gitu ya, atau tempat yang lain. Nah, itu harus hati-hati. Makanya kalau punya barang sendiri itu jauh lebih baik ya. Atau biasanya gonta-ganti baju, pinjem-pinjeman gitu ya. Nah, itu bisa dikurangi ya karena bisa menempel keringatnya dari teman satu ke teman yang lain. Kemudian cairan intravena ya, alat untuk memasukkan dari cairan intravena ya, jarum itu juga bisa. Kemudian infeksi bisa berasal dari serangga, yaitu dari nyamuk ataupun juga lalat ya. Infeksi biasanya kalau nyamuk itu biasanya malaria ya. Kemudian tipe infeksi ada kolonisasi yaitu bergerombol ya. Contohnya apa? TBC itu bergerombol ya di dalam paru-paru. Contohnya lagi pneumonia itu juga bergerombol. Kemudian jadi dia hidup di satu tempat dan berkembang biak gitu. Kemudian infeksi lokal dia infeksi hanya pada satu tempat tertentu. Kalau infeksi sistemik itu dia infeksinya melalui sistem metabolik ya. Dia melalui proses peredaran pembuluh darah, masuk melalui metabolisme pembuluh darah. Kemudian ada bakteriemia dan berasal dari bakteri yang ada di luar yang kemudian bisa mengakibatkan septikemia, yaitu sepsis. Sepsis itu di mana bakteri itu bisa mengancam jiwa seseorang itu yang bisa mengakibatkan kematian, gitu ya, sepsis. Kemudian tipe infeksi lain adalah bisa infeksi akut dan infeksi kronis. Akut itu berarti masih baru ya infeksinya. Jadi tandanya kan pasti berbeda dengan infeksi kronis. Kalau infeksi akut itu biasanya akan mengaktifkan dari protein plasma neutrofil ya yang dia untuk sebagai antiinflamasi, sedangkan infeksi kronik dia pasti akan memunculkan makrofag yang berfungsi sebagai antiinflamasi supaya tidak terjadi peradangan yang berat. Nah, rantai infeksi di mana dimulai dari adanya satu cara penularan ya berasal dari luar yang kemudian masuk ke dalam tubuh ya. Kalau masuk ke dalam tubuh maka sebenarnya tubuh ini sudah terinfeksi oleh agen yaitu patologi itu sendiri ya penyakit ya. Kemudian dia hidup ya dan kemudian dia masuk melalui sistem metabolik ya. Jadi cara penularan rantai infeksi itu seperti itu. Jadi kalau kalau satu infeksi dari satu bakteri ini sebenarnya dia memiliki dinamika kehidupan ya. Pada saat sudah masuk mikroorganisme maka dia akan berkembang karena sifatnya tadi berkolonisasi. Mikroorganisme itu kan bisa berkembang ya. Bakteri itu bisa berkembang dari 1 menjadi 5 ya, kemudian bergerombol, berkelompok ya, yang kemudian dia menginfeksi di organ tersebut ya, yang kemudian bisa masuk melalui metabolisme pembuluh darah dan dia akan menyebar ke
pembuluh darah yang lain yang bisa menyerang di organ yang lain juga. Itu ya, sifat dari infeksi. Proses infeksi ini tadi memiliki kehidupan, ada periode inkubasi ya, kemudian ada tahap menginfeksi awal ya, kemudian yang ketiga itu ada tahap sakit ya, ada tahap di mana tubuh ini mengalami satu sakit yang kemudian akan diikuti dengan tanda peradangan yang akan menuju ke arah pemulihan atau recovery. Nah, sistem pertahanan terhadap infeksi itu adalah kulit yang paling luar, ya, di mana memiliki cairan yang dinamakan cairan keringat atau yang dinamakan dengan sebum yang mengandung asam lemak yang mampu membunuh beberapa jenis bakteri. Jadi keringat ini, ya, keringat tubuh kita ini kan berfungsi dia walaupun sebagai pengeluaran dari sisa metabolisme ya, selain dari urin ya, sisa metabolisme dikeluarkan melalui urin juga dikeluarkan melalui apa? Keringat ya, melalui keringat ya. Nah, keringat itu sifatnya asam. Asam ini bisa membunuh bakteri ya tertentu yang menempel di kulit gitu. Kemudian mulut. Ya, mulut itu mengandung saliva lebih banyaknya. Saliva itu apa saliva? Kalau punya anak jangan dikasih nama saliva ya. Apa saliva kira-kira? Saliva itu adalah ludah. Ya. Kelihatannya bagus nih Bu namanya. Kemudian digunakan gitu ya untuk nama anak itu kan namanya saliva gitu kan. Aduh kalau kita sebagai tenaga medis kan tahu masa namanya ludah gitu kan, air ludah gitu kan. Nah, sebenarnya mulut itu banyak mengandung saliva di mana saliva ini berfungsi membuang partikel yang mengandung mikroorganisme ya. Jadi ludah ini dia juga sifatnya asam ya. Kalau asam itu juga berfungsi untuk membunuh dari bakteri. Kemudian melalui saluran pernafasan itu ada silia ya. Silia itu adalah pembuluh bulu halus ya, bulu transport clearance, bulu halus di jalan nafas bagian atas, di mana dia berfungsi untuk menjebak mikroorganisme ya supaya dia tidak masuk menuju ke paru-paru. Mana silia yang paling banyak? Anatominya lupa. Silia yang paling banyak di mana? Pertama kali menyaring udara, dia tidak terhirup di dalam hidung ya. Jadi hidung itu adalah ada rambut ya. Rambut itu sebenarnya adalah silia atau transport clearance di saluran pernafasan atas ya. Pernafasan atas itu kan dari hidung ya, kemudian faring, kemudian laring ya, sampai menuju ke trakea. Ya, bawah trakea itu ada bronkus. Nah, itu adalah pernafasan jalan pernafasan dalam, ada bronkus ya, kemudian ada paru-paru, dalam paru-paru ada alveolus ya, kemudian ada bronkeolus ya, itu adalah pernafasan dalam ya. Nah, pada pernafasan dalam pun juga memiliki pembuluh silia ya, dia juga sebagai transport clearance atau dia pembersih dari jalannya pernafasan. Kemudian pada saluran urinarius, pembilasan dari aliran urin dapat membuang mikroorganisme yang ada pada saluran urin ya. Di mana biasanya ada di ginjal gitu ya. Kemudian saluran pencernaan di mana ada di lambung ya. Lambung itu juga bersifat asam. Jangan sampai asam lambung terlalu tinggi dari kadar biasa dari lambung itu sendiri, maka bisa mengakibatkan terjadinya apa? MAH gitu ya. Nah, keasaman lambung di sini secara kimia bisa merusak mikroorganisme yang tidak tahan terhadap asam. Kemudian inflamasi atau peradangan. Pada kasus terjadinya infeksi, itu pasti ada proses pemulihan atau ada proses perbaikan.
Apa yang dinamakan proses perbaikan, biasanya kita menyebutnya itu adalah proses peradangan. Karena di sini terjadinya proses penyembuhan awal ya pada tubuh kita. Masih ingat di patologi? Siapa yang masih ingat? Ada berapa tanda radang? Ada 5. Ada 5. Apa saja? Kalor, rubor, dolor, fungsional lesi. Dan satu lagi? eh, Tumor. Tumor. Ya, pembengkakan ya. Nah, sebenarnya prosesnya kejadian inflamasi atau peradangan itu kan sebenarnya protein itu berusaha untuk menuju ke daerah yang mengalami infeksius ya. Oh, tubuh ini panas tinggi. Ya, di mana sih letak panas tingginya? Oh, ternyata kolonisasi bakteri infeksi ini ada di otak gitu ya. Nah, pada saat terjadinya kolonisasi di otak, menandakan bahwasanya ada alarm tubuh menunjukkan demam itu tinggi, maka protein plasma yang ada di dalam tubuh ini, dia berusaha melindungi daerah otak itu supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih berat. Ya, nah inilah yang dinamakan dengan antiinflamasi. Munculnya apa? Protein plasma. Apa saja? Gitu ya. Apa saja sih protein plasma di situ yang berfungsi untuk membunuh dari infeksi virus atau bakteri untuk melindungi dari jaringan otak itu ya. Ada neutrofil, ada leukosit ya, kemudian ada interleukin ya, ada interleukin 10 ya, ada interleukin 12 itu berfungsi sebagai antiinflamasi ya. Nah, sedangkan di tubuh itu yang lain dia juga mengeluarkan protein yang mendukung terjadinya radang ya, yang mendukung terjadinya radang ya, di mana ada protein yang berfungsi untuk dia merusak. Ya, makanya ini saling bertemu, protein sesama protein ini saling bertemu. Yang satunya adalah protein berfungsi untuk antiinflamasi, yang satunya adalah protein yang berfungsi untuk proinflamasi. Kalau proinflamasi biasanya yang kita dengar itu adalah sitokin, ya, kemudian ada bradikinin, ya, kemudian ada interleukin 1, interleukin 2, interleukin 6, ya. Itu dia berfungsi untuk mendukung terjadinya inflamasi menjadi lebih berat. Peradangannya semakin tinggi, ya. Terus kemudian pembengkakannya semakin besar, ya, kemudian semakin merusak ke jaringan yang ada di dalam, lebih dalam ke otak yang lain. Nah, itu adalah proses di mana dari peradangan yang sifatnya proinflamasi ini berfungsi untuk dia merusak ya. Tetapi tubuh memiliki imunitas ya. Imunitas itulah yang berfungsi sebagai anti radang. Nah, di mana inflamasi ini adalah respon tubuh terhadap infeksi, peradangan atau antiinflamasi, atau inflamasi di mana mikroorganisme dari patogen atau penyebab sakit itu berkembang biak dan mulai menimbulkan manifestasi klinis. Ya biasa ya kalau menimbulkan manifestasi klinis itu memang disebabkan karena apa? Munculnya dari tanda dan gejala itu ya. Tanda dan gejala radang itu muncul gitu kan akibat dari banyaknya protein, baik itu protein inflamasi dan protein antiinflamasi itu banyak berada pada daerah yang terinfeksi. Maka dari itu muncul apa? Muncul adanya kalor hangat. Atau kalau virus itu cenderung tandanya itu adalah seluruh tubuh mengalami sakit. Ya, itu berarti virus. Ya, diingat-ingat. Contohnya virus flu, influenza. Apa yang dirasakan? Sakitnya, demam. Apalagi? Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Nggak jelas kan ya, sakitnya itu di mana gitu kan. Tapi semua tubuh itu rasanya sakit gitu kan. Ada pusing, demam, sakit tenggorokan, hidungnya kok jadi tersumbat, mampet gitu ya.
Terus kemudian sakit tenggorokan kalau dibuat nelan sakit gitu. Tapi nggak tahu letak sakitnya itu di mana gitu ya. Bukan hanya di kepala, kok badanku itu kok rasanya lemes gitu kan, malas atau malaise itu lemes ya, seluruh tubuh lemah gitu kan. Nah, itu menandakan bahwa tubuh itu terinfeksi secara sistemik oleh siapa? Oleh virus flu gitu ya, influenza. Nah, kalor ya atau panas atau hangat ya itu di seluruh tubuh ya disebabkan karena hipervaskularisasi baik itu lokal, kemudian dia menyerang atau mengenai ke seluruh tubuh. Kemudian dolor atau nyeri, nyeri yang dirasakan, persepsi nyeri yang disebabkan karena adanya kerusakan jaringan yang karena mikroorganisme mikroorganisme penyebab penyakit ini yang kemudian pengaruhnya dari zat pada ujung saraf perasa yang dilepaskan oleh sel cedera. Zat ini atau neurotransmitter ini yang mengaktifkan dari sel saraf nyeri itu adalah bisa histamin, bradikinin, prostaglandin, ya, sitokin, serotonin, dan substansi B. Sedangkan rubor itu adalah kemerahan. Adanya kemerahan pada daerah yang terinfeksi kalau terkena virus influenza ya berarti semua tubuh terlihat kemerahan ya, demam gitu ya, mukanya seperti kemerah-merahan gitu ya. Nah, ini disebabkan karena adanya vasodilatasi ya, vaskularisasi pembuluh darah baik lokal atau maupun keseluruhan yang mengakibatkan terjadinya aliran darah berlebihan ya, sehingga tampak di permukaan kulit itu kulit menjadi kemerahan. Sedangkan tumor itu adalah penumpukan cairan atau penumpukan sel-sel invasif atau infeksi yang kemudian dia terjadi pembengkakan di otak. Ya, kalau kejadian infeksi gangguan perkembangan ya berarti dia permasalahannya di mana? Ya permasalahannya ada di otak. Bengkak nggak Bu otaknya? Iya. Jadi otaknya itu mengalami pembesaran sementara. Karena apa? Dia terinfeksi oleh bakteri. Berisi apa? Apakah bakterinya terlihat? Bakteri tidak terlihat bergerak, bergeliat gitu, enggak. Tetapi ada volume cairan yang kemudian dia terisi oleh bakteri atau dia yang dihasilkan dari mikroorganisme itu tadi yang menempel di otak. Ya, jadi seperti itu. Kemudian disertai dengan kebocoran banyak sekali cairan, terutama ada larutan garam, natrium, ya, larutan kalium, atau protein, ya, ada albumin, ada fibrinogen, ada globulin, yang kemudian dia mengendap ya lebih banyak di jaringan interstisial atau jaringan yang paling dalam, sehingga terjadi udim atau pembesaran. Fungsiolesa adanya penurunan fungsi, di mana fungsi itu apa? Kalau di otak dia adanya pembengkakan, ya berarti fungsi otak yang mengalami pembengkakan itulah yang kemudian menurun. Kalau terjadi pembengkakannya atau peradangannya di bagian korteks, tentunya korteks itu adalah bagian motorik dan sensorik. Mungkin sensorisnya berlebihan, dipegang sedikit terasa sakit gitu ya, tangannya. Kok rasanya kayak kesetrum-kesetrum gitu ya tangan saya. Padahal nggak diapa-apain gitu ya. Nah, itu berarti terjadi hipersensitivitas. Kemudian terjadi penurunan dari gerak gitu. Sarafannya menjadi lemah karena saraf motorik atau bagian korteks ini dia terjadinya pembengkakan. Pencegahan dari infeksi apa saja bisa dengan mencuci tangan, ya, memakai sarung tangan, memakai perlengkapan perlindungan diri atau APD, menggunakan teknik aseptik, kemudian memproses alat kas pakai ya atau dicuci gitu ya. Kemudian menangani peralatan tajam dengan aman ya, mungkin peralatan tajam itu bisa dengan di UV gitu ya. Setelah
penggunaan dicuci, baru kemudian disterilisasi dengan penggunaan UV, kemudian menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan, serta pembuangan sampah secara benar. Nah inilah ya, cuci tangan, ini nanti bisa dilihat sendiri. Organisme yang sifatnya residen, tidak hilang secara permanen, gitu ya, nanti bisa muncul lagi jenis organisme gitu. Kemudian organisme transien itu bisa hilang dengan cuci tangan ya. Maka dari itu pada saat dari luar rumah atau dari luar kos ya harus selalu cuci tangan gitu ya, cuci kaki, tidak kemudian langsung masuk ke kamarnya gitu ya. Kalau akses kosnya itu kan masuknya langsung ke kamar ya. Kemudian di sini nanti bisa dibaca ya ini karena masih banyak. Nah, bagaimana sih mekanisme dari infeksi parasit? Infeksi parasit yaitu masuknya satu agent ya ke jaringan, di mana jaringan itu adalah host atau dia itu adalah tuan rumahnya, yaitu dari manusia atau makhluk hidup ya. Yang kemudian parasit ini merupakan satu organisme atau makhluk hidup yang sifatnya itu adalah dia perusak ya, di mana yang makanan, tempat tinggal dan perkembangbiakannya sebagian atau seluruhnya tergantung organisme lain, baik sementara atau selamanya. Jadi parasit itu bisa tumbuh dan berkembang itu tergantung dari tempatnya. Kalau pada manusia ya dia pasti suka dan nyaman. Apapun bakteri ataupun virusnya itu suka dan nyaman. Karena apa? Karena makhluk hidup itu dia makan gitu ya. Yang kemudian itu menjadi nutrisi, tidak hanya jadi nutrisi untuk tubuh si manusia itu sendiri, tetapi juga menjadi nutrisi pada bagian patogen atau penyebab terjadinya sakit atau penyakit itu diberikan makanan dari tubuh kita, itu sehingga dia bisa hidup berkembang biak gitu ya. Nah kemudian keadaan lingkungan yang menguntungkan parasit, di mana tersedianya hospes yang cocok ya, tuan rumahnya tadi yang cocok, oh aman nih hidup di sini itu kan, contohnya kayak kanker gitu ya, kayak tumor gitu ya, tumor disebabkan karena satu DNA dari kanker ya yang sifatnya merusak gitu ya. Kalau kanker itu kan dia suka hidup itu, dia bisa berkembang, diameternya bisa besar gitu kan. Karena apa? Karena suka. Karena di dalam tubuh manusia itu diberi makan, memiliki suhu yang sesuai gitu ya oleh parasit itu atau gen dari DNA kanker itu sendiri. Kemudian mudahnya parasit meninggalkan tempat atau tubuh kita, baik itu sifatnya parasitnya itu ringan ataukah parasit yang sifatnya berat. Nah, parasit bisa menginfeksi pada manusia melihat dari apa? Keadaan sosial ekonomi yang rendah. Kalau keadaan sosial ekonomi yang rendah tentunya tidak memperhatikan terkait dengan kebersihan makanan, ya, kebersihan lingkungan yang ada di sekitar, karena dia pasti sembarangan saja untuk tinggal, gitu ya, tinggal di pinggiran sungai, gitu ya. Sebenarnya sungai itu juga banyak mengandung bakteri gitu kan, atau tinggal di bantaran sungai ya, tinggal di tempat-tempat yang kumuh gitu kan. Nah, karena apa? Karena ekonomi ini tidak mendukung si orang tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu ya, yang layak. Kalau memang ekonominya dia hanya dalam satu hari itu mendapatkan uang hanya 20.000 itu kan, coba dibayangkan 20.000 dikali 30 hari aja dia berapa gitu kan, hanya 600.000. Kalau 20 hari apa yang didapat dari makanan yang didapatkan dari 20.000, cukup enggak untuk memperbaiki gizi gitu ya.
Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian yang utama. Kemudian sanitasi perorangan dan lingkungan, di mana lingkungan rumah itu kurang baik ya. Ini melihat dari sosialnya juga. Kemudian kurangnya pengetahuan ya terhadap kesehatan. Sakit pun itu hanya dibawa ke alternatif, tidak kemudian diperiksakan ke orang yang memang mengetahui terkait dengan penyakit tersebut, contohnya ke dokter gitu ya dan lain sebagainya. Penularan penyakit parasit yaitu adanya tempat yang dapat ditulari tadi ya, kemudian ada tempat yang cocok dan ada tempat yang nyaman, itu akan mudah parasit untuk bisa masuk. Pencegahan dan pemberantasan penyakit yang sifatnya parasit, mengurangi sumber infeksi pada manusia dengan terapi atau pengobatan ya. Kemudian pendidikan menjaga diri dan mencegah mengurangi infeksi dilakukan dengan edukasi ya, pengawasan sanitasi air, makanan, tempat kerja, tempat tidur, dan pembuangan sampah, serta pemusnahan hospes yang penyebab dari terjadinya baik itu bersifat virus ataupun juga bersifat yang serangga, nyamuk, yaitu vektor. Kemudian pertahanan biologik terhadap penularan parasit, yaitu kekebalan. Nah, kalau kekebalan ini tergantung dari nutrisi yang dimakan. Kemudian di sini sifat dari pembahasan parasit ada sporozoa dan ada nematoda. Kalau yang tergolong sporozoa itu Plasmodium, Toxoplasma, jadi dia bisa memperbanyak, ya berkembang biak secara ini secara cepat ya. Kalau seumpamanya di sini Ascaris, filaria itu seperti cacing gitu ya, yang kemudian dia menginfeksi ke dalam sel-sel pembuluh darah. Genus Plasmodium hidup dalam sel darah merah dan perlu vektor secara biologis. Ada 3 sifat kelas sporozoa, ada genus Isospora dan Emeria parasit, hidup di intestinal atau bagian dalam pembuluh darah dan tidak perlu vektor secara biologis. Jadi dia mudah saja masuk ya, tanpa dia mudah terjadi penularan. Genus Toxoplasma dia hidup dalam sel-sel pembuluh darah, sel endotel ya. Kemudian dia masuk melalui leukosit, protein, dia juga bisa masuk melalui makrofag dan cairan tubuh serta sel jaringan. Kalau yang Eimeria parasit dan Isospora dia tidak membutuhkan melalui sistem metabolik, dia langsung saja bisa menularkan. Contohnya apa? Virus flu, kemudian malaria atau di sini tadi filaria ya. Nah, ini adalah toksoplasma yang seringkali sebagai penyebab terjadinya infeksi pada anak dengan gangguan perkembangan. Sering sekali karena toksoplasma ini bisa didapatkan dari makhluk hidup yang ada di sekitar, bisa hewan, unggas ya, atau bisa bulu dari kucing dan lain sebagainya. Nah, toksoplasma atau toksoplasmosis atau penyakit tokso hidup pada sel pembuluh darah tadi ya, melalui leukosit, makrofag, cairan tubuh dan sel jaringan. Nah, bagaimana mekanisme dari ini ya, toksoplasma ini bisa menginfeksi di dalam tubuh. Nah, ini harus hati-hati nih. Ya, ternyata, Bu, saya juga punya kucing nih, gitu kan. Ada yang bilang, masa sih kucing itu bisa mengakibatkan terjadinya seseorang itu sulit hamil gitu kan, ya bukan karena sulit hamilnya itu disebabkan karena kucingnya, tidak seperti itu, tetapi kalau kucingnya ini atau barang maaf hewan piaraannya ini bersih gitu ya, sering dimandikan, terus dia tahu terkait dengan habitnya, kebiasaannya tiap hari, dia kalau buang kotoran di mana, tidak sembarangan, saya rasa juga fine aja ya, nggak masalah, mau kucing 10 pun gitu kan nggak masalah. Namun kalau kucingnya hanya 1 tetapi jarang mendapatkan perawatan secara baik, maka ini juga bisa mengakibatkan terjadinya penularan penyakit yang dibawa oleh
hewan tersebut. Contohnya bagaimana? Fase seksual atau pembiakan, di mana dia akan menghasilkan makrogematosit, kemudian membentuk oosit. Apa sih oosit ini? Nah, oosit ini berupa tinja yang kemudian atau BAB dari kucing ini ya pada tinja kucing yang dia terinfeksi ya, yang terinfeksi bisa terinfeksi bakteri atau binatang-binatang yang ada di luar gitu ya, yang contohnya lalat dan lain sebagainya ya. Kemudian di mana awalnya di sini ya, awalnya di sini itu tinja yang kemudian dia dimakan oleh kucing ya. Nah, dimakan oleh tikus ya. Kemudian makanan dari tikus apa? Biasanya dia lebih banyak kok makanan dari tikus. Makanan dari kucing apa? Biasanya kucing ini lebih banyak dia akan mengejar tikus gitu ya, makan dari tikus itu. Nah, tinja kucing ini tertelan oleh tikus ini tadi. Ya, sebenarnya dia saling 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 bukan ketergantungan ya, saling menularkan ya. Tinja kucing tertelan oleh tikus yang kemudian bisa saja dia dimakan oleh kucing itu sendiri lagi ya. Nah, kalau kemudian tinja kucing yang terinfeksi ini dia kemudian tertelan oleh ternak ya, tertelan oleh ternak, maka yang oosit tadi tertelan oleh manusia karena manusia itu makan daging dari daging sapi, dari kambing yang sudah terkontaminasi dari bakteri tadi ya, yang sudah tercemar ya, dan kemudian bisa juga dari environmental atau lingkungan di mana yang tidak bersih ya, sembarangan gitu ya, bahwasanya untuk membuang tinjanya pada kucing itu sembarangan, maka biasanya si anak itu akan bermain gitu ya di luar, kemudian tangan kotor, main tanah ya, kemudian gendong-gendong kucing gitu ya, yang kemudian yang sudah terinfeksi bulunya tercemar oleh tinja tersebut ya, yang kemudian bisa masuk melalui tangan ya, melalui tangan yang bisa tertelan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau melalui daging unggas atau maaf daging dari sapi, kambing dan unggas yang lain tadi yang sudah tercemar, kemudian dia dimakan oleh ibu yang hamil ya, atau juga memakan daging yang kurang matang ya, dimakan oleh ibu yang hamil, maka akan mengakibatkan gangguan janin pada kehamilan hingga bisa mengakibatkan terjadinya keguguran. Nah, jika tidak mengalami keguguran, maka janin itu bisa hidup, tapi dia mengalami terinfeksi dari virus di mana ibu melalui plasenta, ya, infeksi kongenital. Nah, cara infeksi toksoplasma ini tadi ya, ookista, yaitu dari kotoran kucing ya, kemudian dari kista atau pseudokista dari daging sapi, kambing, ayam ya yang dimakan kurang matang ya, yang kemudian dimakan oleh manusia. Ini menular melalui pembiakan aseksual ya, yaitu pembiakan di mana tidak menularnya tidak melalui dari seksualitas gitu ya. Kemudian merozoit ya, merozoit dalam limfe dan peredaran darah, dia hidup, dia ookista tadi yang dimakan, kemudian daging kambing yang kurang matang dimakan tadi, dia akan hidup melalui metabolisme pembuluh darah, melewati dari limfe, kemudian membentuk kista atau pseudokista di dalam jaringan. Yang ini merupakan bakal terjadinya infeksi yang bisa menular di tubuh manusia ya. Nah, toksoplasmosis bisa kongenital atau bisa didapat. Kongenital itu berasal dari ibu ya, ibu yang hamil yang kemudian memakan tadi daging yang kurang matang ya, yang dimana daging itu ternyata terinfeksi oleh bakteri toksoplasmosis gitu. Jadi hati-hati kalau makan makanan yang kurang matang itu harap dihindari. Kemudian toksoplasmosis didapat. Jadi kalau didapat ya berarti berasal dari udara yang ada di luar. Kemudian toksoplasmosis terinfeksi binatang
di mana bisa dilakukan percobaan di laboratoriumnya. Gejala awal dari toksoplasmosis apa? Pembengkakan kelenjar getah bening dan gejalanya mirip flu yang hilang dalam beberapa minggu atau beberapa bulan tanpa pengobatan. Toksoplasma sebenarnya masih berada di tubuh dalam kondisi laten yang bisa dikendalikan dan dapat aktif kembali jika orang tersebut menjadi imunitas menurun, ya, depressed, imunodepressed. Jadi tubuh kita itu sudah memiliki CMV, ya, CMV dan anti CMV. Ya, CMV ini menjadi aktif itu biasanya disebabkan karena imunitas menurun. Pada saat kita terkena virus flu, bisa saja kita kalau mudah terkena udara yang ada di luar yang kurang baik dengan diikuti dengan makanan yang kurang matang itu tadi, bisa memudahkan juga aktivasinya dari sel toksoplasmosis yang ada di dalam tubuh. Nah, gejalanya apa? Gejalanya ada limfadenopati, ya, nyeri pada bagian limfa. Di mana? Pada bagian leher, ya, pada bagian ketiak, pada bagian selangkangan, ya, itu adalah limfatik. Kemudian rasanya lemah, lelah, demam tinggi, kadang diikuti dengan kejang, sakit kepala, kemudian retinokoriditis, ya, mata gitu ya, rasanya nyeri atau kemudian berair, ya. Pada ibu hamil, infeksi yang primer atau infeksi yang didapatkan pada saat hamil biasanya melahirkan anak juga dengan sudah memiliki virus kadar virus toksoplasmosis. Makanya dinamakan dengan toksoplasmosis kongenital. Ada yang seperti itu, Bu, ada. Jadi anak ini lemes gitu ya, tidur terus, kok lemes gitu kan. Nah, bukan karena dia dehidrasi, tetapi ternyata di cek labnya dia mendapati virus CMV atau toksoplasma di dalam tubuhnya. Gejala toksoplasmosis kongenital pada hamil muda biasanya mudah terjadi abortus, keguguran. Ya, pada hamil yang masih muda itu biasanya janin tidak berkembang, ya. Kemudian sering terjadi perdarahan. Kemudian pada hamil tua, bayi biasanya lahir meninggal. Pada bayi yang dilahirkan, kalau sampai lahir biasanya ada kelainan nih pada susunan saraf pusat. Bisa kejang, bisa hidrosefalus, bisa mikrosefalus, ya. Ada yang keterbelakangan mental, ya. Kemudian ada yang kelainan mata. Ya, ada yang seperti ini, bayi lahir gitu, ternyata matanya plus 10. Ya, plus 10, coba bayangkan plus 10. Jadi dia itu hanya bisa mengidentifikasi orang yang ada di sekitar itu dengan suara. Kalau sudah terbiasa terapi itu dia paham ini suaranya siapa, oh ini suaranya Bu Lela gitu kan. Tapi pada saat nanti dipasangin kacamata ya kacamatanya tebal gitu ya, plus 10 gitu. Tapi kan jarang ya anak yang kemudian bertahan menggunakan kacamata pada saat masih usia kanak-kanak gitu. Kemudian telinga ada gangguan pendengaran, ya biasanya hilang pendengaran. Ya pernah mendengar atau melihat ya anak lahir kemudian hilang pendengaran. Nah, perlu dicurigai apakah pada saat hamil si ibu ini memiliki faktor resiko dengan memiliki toksoplasmosis atau rubella atau CMV gitu ya. Atau pada saat hamil dulu dia panas tinggi kemudian muncul kemerah-merahan di kulit. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh virus rubella. Kemudian ada cacat bawaan, bisa matanya ya, matanya blind atau buta gitu ya. Ada yang seperti itu. Pasien itu kecil gitu. Dia yang diandalkan hanya telinga dan mulutnya ya pada saat dilatih itu jongkok berdiri ya dia hanya merasakan saja jongkok berdiri gitu. Tapi dia tidak bisa melihat. Pembengkakan hati dan limfa. Kemudian diagnosa. Diagnosanya biasanya ada pembengkakan kelenjar getah bening, limfa, dan hati. Identifikasi parasit Toxoplasma gondii biasanya dengan darah. Cek darah, ya cek liquor cerebrospinal atau cairan yang ada di cerebrospinal atau pada ketubannya serta
dicek pada jaringan biopsi. Kemudian pemeriksaan LCS, perubahan tidak khas dan kadar protein itu menandakan sangat tinggi. Ada pemeriksaan darah, leukositosis, kemudian ada limfositosis, trombositopenia, dan eosinofiliat. Nah, ini menandakan bahwasanya adanya infeksius, ya, peradangan yang tinggi di dalam tubuh. Kemudian untuk mengetahui diagnosa yang lain itu adalah biopsi otak. Tapi jarang sekali ya dilakukan biopsi otak. Biasanya mengambil jaringannya. Perlu dilakukan apa? Operasi, ya, operasi di otaknya atau mengambil sumsum tulangnya atau LCS-nya, ya. Nah, dari biopsi ini ditemukan apa? Adanya tropozoid atau sporozoa bakteri, ya, pada infeksi akut. Kemudian ada dari cek darah LCS, ya, dengan inokulasi intraperitoneal. Ya, ini adalah cara untuk pengambilan darah. Pemeriksaan serum, ya, ada dengan imunohistokimia, ada dengan metode ELISA, ya, kalau yang ini tidak kita lakukan, ya. Kita hanya membaca aja. Oh, positif Toxoplasma gondii dengan apa? Serum ELISA, ya. Cek ELISA bahwasanya LCS positif Toxoplasma, ya. Sumsum tulang positif Toxoplasma atau CMV atau rubella, gitu ya. Pencegahan yang dimaksud adalah untuk menghindari masuknya parasit, ya, memasak daging sampai benar-benar matang, mencuci tangan, peralatan dengan benar, ya, cuci buah sayur sebelum dikonsumsi, hindari minum susu yang tidak dimasak, ya, usir serangga atau kecoa dari makanan, konsumsi air minum dalam kemasan apabila bepergian ke daerah dengan sanitasi buruk, ya. Beri makan kucing dengan makanan yang dimasak dengan matang, dan juga pastikan kucing tidak memakan tikus, burung liar, ya, kalau memang memiliki ini hewan piaraan, ya. Ini nanti, oh, ini bukan, ya, untuk pengobatan kita tidak melakukan, dan ini filaria, filariasis atau penyakit kaki gajah. Penyakit menular kronik, ya, yang disebabkan oleh sumbatan cacing filaria melalui kelenjar atau saluran getah bening, kemudian menimbulkan gejala klinis berupa demam berulang, radang, ya, pada kelenjar atau saluran getah bening, kemudian adanya pembekakan dan adanya gejala kronik berupa kaki gajah, kakinya besar, gitu ya. Jadi ada cacing, gitu ya, yang berada di tungkainya. Filariasis itu jarang sekali, ya, kalau terjadi pada anak-anak. Biasanya terjadi pada orang yang cenderung tidak pernah melakukan pembersihan, ya, pada diri sendiri. Ada luka gitu, ya, sudah dibiarkan saja. Akhirnya apa? Mudah terinfeksi, ya, menginfeksi melalui serangga, gitu ya. Kemudian dia terkena kotoran serangga yang kemudian dia masuk melalui metabolik, ya, masuk melalui jaringan yang kemudian dia merusak jaringan tersebut, ya, mengakibatkan kakinya menjadi bengkak besar, gitu ya. Kalau terlalu lama maka mengeras, ya. Nah, biasanya inilah yang kemudian kalau diambil atau dibedah itu cacing itu bisa terlihat. Nah, ini kenapa bisa terjadi filaria atau filariasis? Seseorang tertular filariasis bila digigit nyamuk yang mengandung larva infektif cacing filaria, gitu ya. Bisa disebabkan karena iklim tertentu, ya, kalau di Indonesia itu jarang, ya. Mungkin di daerah tertentu, ya, yang cenderung ekonomi sosialnya rendah, gitu ya. Kemudian kebiasaan makanan yang dimakan yang kurang matang, gitu ya, yang masih banyak mengandung cacing di dalam daging yang dimakan, ya. Kemudian juga pengaruhnya adalah dari keadaan sosial.
Nah, ini gejala klinisnya ada filariasis tanpa gejala, umumnya di daerah endemik ya. Pada pemeriksaan fisikanya ditemukan pembesaran kelenjar limfe. Kemudian pada pemeriksaan darah ditemukan mikrofilaria dalam jumlah besar dan eosinofilia. Filariasis dengan peradangan biasanya diikuti dengan demam, menggigil, sakit kepala, muntah, ya, lemah. Kemudian organ yang terkena terutama saluran limfe, tungkai, dan alat kelamin. Pada laki-laki terdapat funikulitis disertai penebalan pada kulit ya, dan rasa nyeri, adanya rasa nyeri itu pada lapisan kulit ya. Kemudian ada pembengkakan skrotum kalau mengenai pada bagian vital ya. Kemudian ada serangan akut berlangsung 1 bulan atau lebih, keadaan berat dan dapat terjadi abses ya pada ginjal. Kemudian gejala klinis dari ketiga jenis filariasis itu sama. Filariasis apa saja ya. Yang berbeda adalah sistem limfe pada alat kelamin tidak pernah terkena pada filariasis malayi. Berdasarkan diagnosa klinisnya ya, ini gejalanya akan memiliki gejala klinis ya. Kemudian mikrofilaria yang diambil dari darah tepi ya, cara pengambilannya diambil dari jam 10 sampai jam 2 pagi ya, supaya apa, pada masa istirahat ya, supaya mendapatkan hasil yang cukup ya, yang cukup baik untuk menentukan dari diagnosa filaria. Perawatan secara umum, istirahat di tempat tidur, antibiotik ya, kemudian ada perawatan elefantiasis dengan mencuci kaki dan merawat luka. Kejang demam ini sering terjadi pada anak ya. Kejang ini merupakan satu manifestasi, jadi bukan penyakit ya. Manifestasi akibat adanya demam tinggi, kemudian tubuh tidak mampu menahan dari otomatis dari suhu yang ada di dalam tubuh, kemudian dia akan memiliki respon. Responnya apa? Responnya ada kejang. Ya, respon bisa bermacam-macam. Orang bisa jatuh, gitu kan. Orang bisa tidak sadarkan diri, langsung pingsan ya. Ada responnya di sini adalah kejang. Nah, berbagai penyakit dapat menyebabkan terjadinya kejang, misalnya kelainan genetik, faktor kelahiran, kemudian adanya demam, ada infeksi di otak, meningitis, ya, infeksi otak sifatnya adalah toksin, ada trauma. Ada traumanya itu bisa di otak, yaitu perdarahan, kemudian gangguan peredaran darah, gangguan metabolisme dan nutrisi, serta adanya tumor pada otak atau hidrosefali, ya, kelainan degeneratif, kemudian faktor psikogenik dan penyebab yang banyak sekali ya yang bisa mengakibatkan terjadinya kejang. Nah, kejang demam, di mana kejang ini muncul akibat kenaikan suhu tubuh di atas dari 38 derajat Celcius. Ya, pada saat apa? Pada saat di suhu rektal. Suhu rektal itu adalah suhu di mana? Di anus, rektum. Ya, itu adalah suhu tubuh yang paling sensitif. Ya, jadi pada saat mengecek suhu yang paling bagus itu memang pada rektal. Itu ya. Nah, kenaikan dari terjadinya kejang itu adanya demam tinggi yang disebabkan oleh satu proses ekstrakranium atau di luar dari rongga kepala. Ya. Bisa terinfeksi oleh benda asing, ya, tidak harus adanya perdarahan di kepala, ya, bisa mengakibatkan kejang, tetapi karena udara yang ada di luar yang dihirup, ya, atau disebabkan karena infeksius bakteri itu tadi, dia kan berasal dari di luar tubuh ya, masuk ke dalam tubuh dan kemudian masuk menginvasi di kepala, sehingga dari sini bakteri itu bisa mengakibatkan tubuh mempertahankan dari proses perbaikannya, sehingga akan memunculkan apa? Panas tinggi. Nah, panas tinggi jika tidak mampu ditahan oleh tubuh, maka
akan memunculkan apa? Kejang. Epidemiologinya apa? Lebih banyaknya pada anak-anak itu adalah 2-5%. Kejang demam ini terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun dan jarang sekali terjadi pada usia kurang dari 6 bulan ya, atau lebih dari 3 tahun. Insidensi puncak usianya biasanya terjadi kejang itu adalah 18 sampai 22 bulan ya. Kemudian anak laki-laki lebih besar dari perempuan. 1,4 anak laki-laki, sedangkan pada perempuan 1,0 perbandingannya. Menurut ras, maka kulit putih lebih banyak daripada kulit berwarna. Kalau ini berdasarkan penelitian ya, tapi masih belum kuat juga apakah memang betul gitu ya, kulit putih itu lebih cenderung terjadi kejang kemudian terjadi demam kemudian memunculkan kejang. Etiologi belum diketahui dengan pasti. Demam sering disebabkan oleh apa? ISPA, infeksi saluran pernafasan akut ya, radang telinga atau otitis ya, kemudian infeksi saluran kemih dan saluran cerna ya. Kejang tidak selalu timbul pada suhu yang tinggi, terkadang pada suhu yang tidak terlalu tinggi pun ada yang menunjukkan kejang. Faktor resiko bisa memunculkan kejang itu adalah demam, ya, usia, ya kalau usia pada anak itu cenderung lebih sering, ya, genetik, riwayat kejang demam pada orang tua, ya atau saudara sebelumnya itu sering terjadi, ya. Perkembangannya menjadi terlambat, ya. Kalau perkembangan terlambat biasanya juga atau disebut malnutrisi ini bisa mengakibatkan juga terjadinya kejang. Nah, ini mekanismenya. Bahwasanya terjadinya demam atau peningkatan suhu, maka di dalam tubuh metabolisme pembuluh darah basal itu meningkat. Ya, jadi dia cenderung metabolismenya itu basah. Ya, metabolisme basah. Kalau metabolismenya asam, itu cenderung kuman itu tidak menempel atau menghindar atau mudah mati. Namun pada saat peningkatan suhu tubuh, metabolisme tubuh ini menjadi basah, ya, di mana hemostasis kalium dan natriumnya itu menjadi tidak seimbang, gitu ya. Natriumnya rendah, tetapi kaliumnya tinggi, gitu. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya resiko tinggi gangguan kebutuhan nutrisi, gitu ya. Nah, pada saat metabolisme basal ini meningkat, maka oksigen ke otak itu menjadi menurun. Kalau oksigen menurun akan mengakibatkan terjadinya apa? Terjadinya dehidrasi, ya. Kalau terjadi dehidrasi, maka akan mudah memunculkan kejang dan juga bisa tanda klinisnya itu meningkat ya. Tanda klinis meningkat apa? Demam tinggi, kemudian diikuti dengan gangguan kesadaran ya, gangguan perfusi jaringan ya, penurunan dari fungsi jaringan. Kemudian ada gangguan dari resiko tinggi gangguan tumbuh kembang. Kalau kejang demam tadi, kalau oksigen menurun maka bisa mengakibatkan kejang demam ya, baik itu sifatnya sederhana maupun kompleks. Kalau kompleks maka bisa mengakibatkan terjadinya resiko injuri di otak dan juga resiko ini menjadi resiko tinggi berulang, kejangnya semakin sering ya. Nah, ini biasanya terjadi pada siapa? Pada anak CP. Anak CP itu cenderung kalau peningkatan suhu pasti akan terjadinya kejang ya. Nah, peningkatan suhu ini bisa mengakibatkan terjadi dehidrasi, kekurangan oksigen ya, sehingga kemampuan otak menjadi menurun, bisa hilang kesadaran, bahkan bisa mengakibatkan tanda infeksi klinisnya meningkat ya, di mana terjadi penurunan kemampuan secara keseluruhan ya, kemampuan otak untuk memberikan stimulus rangsangan
ya baik itu sensoris motoris kemudian menjadi gerakan sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan tumbuh kembang. Nah, di mana kejang ini ada ketidakseimbangan ya, natrium dan kaliumnya ya menjadi tidak seimbang. Metabolisme glukosa harusnya diubah sebagai energi dan berfungsi untuk mempertahankan sel yang kemudian dia akan mempertahankan dari kadar natrium dan kalium ya di dalam sel itu sendiri. Nah, ini secara ini ya, secara normalnya. Namun akan terjadi satu perubahan konsentrasi ion di ruang ekstraseluler jika ini ada hal yang membahayakan masuk ke dalam tubuh. Sehingga apa? Terjadi perbedaan potensial. Ya, potensial apa? Muatan listrik dari natrium dan kaliumnya ini menjadi tidak seimbang antara harusnya natrium gitu ya, kalium secara bersamaan dia keluar secara teratur. Namun di sini muatan listrik terlepas secara acak dan natrium ada kalium ya, baik itu masuk dan keluar sehingga disinilah respon kelistrikan dari otak ini yang bisa mengakibatkan terjadinya kejang. Demam, jika kenaikan suhu tubuh 1 derajat Celcius, maka akan mengakibatkan metabolisme basal menjadi meningkat. Ya, 10-15%. Kalau metabolisme basal meningkat, kebutuhan oksigen pun meningkat. Ya, karena kalau kenaikan sistem basal pada metabolis, itu akan terjadi penurunan oksigen. Kalau penurunan oksigen berarti kebutuhan oksigen pun semakin meningkat. Gitu ya. Nah, karena terjadinya perubahan metabolisme dan kebutuhan oksigen meningkat, maka perubahan keseimbangan dari membran sel neuron, baik itu pertukaran ion kalium dan natrium itu menjadi tidak seimbang, lepasan muatan listriknya itu menjadi tidak sesuai ya, sehingga disinilah akan mengakibatkan kejang. Nah, kejang ini sendiri ada yang mempersarafi, yaitu ada neurotransmitter, ya, ada norepinefrin, ada epinefrin, yang dimana dia mengalami vasodilatasi, yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Ini nanti bisa dibaca sendiri, klasifikasi kejang ya. Ada kejang yang sifatnya sederhana atau simple ya. Kejang berlangsung singkat kurang dari 15 menit. Kejang umumnya tonik atau klonik ya, tapi sifatnya hanya sementara. Umumnya berhenti sendiri tanpa gerakan vokal atau tanpa gerakan berulang selama 24 jam. Kalau kompleks itu kejangnya lama, lebih dari 15 menit. Kejang secara vokal daerah tertentu atau parsial atau sebagian tubuh atau satu sisi, atau kejang umum yang biasanya didahului dari kejang parsial, kejang seluruh tubuh yang biasanya didahului dari tangan, kemudian diikuti pada kaki gitu ya, kemudian berulang atau lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, ini bisa dilihat klonik fase ya. Kalau tonik fase itu seluruh tubuh yang mengalami kekakuan. Klonik fase hanya daerah tertentu saja, pada lengan aja atau pada tungkai saja ya, atau pada kepala saja. Diagnosisnya pada saat kita bisa melakukan anamnesis, bagaimana kejangnya, frekuensinya, ya, lama kejang, kemudian kapan terjadinya, pertama kali atau sudah pernah, ya, atau berulang, ya. Bila sudah pernah, ditanyakan umur berapa, ya, kemudian sifat kejangnya seluruh tubuh ataukah hanya bagian tangan saja yang bergerak, gitu ya, atau bagian organ saja yang bergerak. Gejala penyertanya diikuti dengan muntah, lumpuh, ya, kemunduran fungsi kognitif, ya, kesadaran waktu kejang dan fase kejang itu berbeda. Waktu kejang, ya pasti
tidak ini ya, kejang itu kan tegang semua seluruh tubuh. Pasca kejang dia menjadi lemah, lunglai. Ya. Kemudian diagnosis demam ya, timbul mendadak dan namanya menggigil serta ada mengigau. Gejala penyakit penyerta ada diare, ada muntah dan ada sesak nafas. Nah, biasanya pada kejang ini diikuti dengan meningel atau meningitis ya, pemeriksaan kaku kuduk ya, kaku kuduk nyeri pada leher, tanda bersingki, kemudian tanda kernik ya pada tungkai. Pemeriksaan refleks neurologis yang bisa dilakukan untuk mengetahui meningitis atau ensefalitis yaitu cek bisepsnya, kemudian trisepsnya bagaimana lemah ataukah tidak ya. Kemudian refleks patologis ada Babinski, Oppenheim, ada Chaddock, ada Hoffman ya, di mana normalnya pada bayi kurang 18 bulan itu biasanya terlihat atau ada dampak yang terlihat. Pada kejang demam biasanya refleks patologis itu tidak selalu muncul. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjang ada laboratorium ya untuk mengetahui cek darahnya ya. Kemudian ada fungsi lumbal mengambil dari sumsum tulang belakang ya, di mana pada usia kurang dari 12 bulan tidak dianjurkan ya untuk diambil sumsum tulang belakangnya yang kemudian bisa dicek gitu ya. Kemudian di usia 12 sampai 18 bulan dianjurkan dan lebih dari 18 bulan ya boleh tapi tidak rutin. Pemeriksaan yang lain bisa dengan elektroensefalografi atau EEG. Ya, EEG bagaimana sih ritme dari otak, irama otak gitu ya. Nah, ini nanti dokter yang bisa membaca. Ada kejang demam yang tidak khas ya, yang biasanya muncul kemudian bisa terbaca. Bisa dengan menggunakan CT scan dan juga MRI ya. Baik itu rutin maupun tidak, dan indikasinya biasanya didapatkan adanya gangguan neurologik ya yang menetap dan juga adanya kelemahan pada nervus ke-6 dan adanya udem pada papila mata. Jadi ini sudah, yang lainnya ini adalah pengobatan ya. Kalau pengobatan sepertinya tidak kita lakukan. Nah, antipiretik ya, kemudian indikasi kalau perawatan di rumah ya. Nanti bisa dibaca dari yang ditanyakan kira-kira. Dari saya belum ada, Bu. Belum ada. Ataukah semakin bingung? Ya, jika memang belum ada, mungkin saya cukupkan ya. Karena kebetulan saya juga ada rapat di jam 3. Sebelum kita tutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Amin. Amin. Saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.